Staf Panglima Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Daniel Kogoya, meminta OPM mendukung pemerintah karena saat ini bagian dari keluarganya sudah duduk di pemerintahan. Mantan Kepala Staf Panglima OPM Daniel Kogoya mendatangi rombongan staf khusus Presiden Lenis Kogoya di Bandara Sentani, Papua, sesaat sebelum rombongan bertolak ke Membramo Tengah. Daniel Kogoya yang memiliki 312 pasukan mengaku sudah menyerahkan diri sejak tahun 2012 dengan menyerahkan puluhan pucuk senjata ke Kodam Cendrawasih. Namun karena janji yang ditawarkan pemerintah tidak kunjung diberikan, membuat ia kembali bergabung dengan OPM hingga kemudian memutuskan untuk berpisah total dengan OPM. Kalau tidak salah kasih tahu Panglima itu, saya dari Tinggi Nambur, dari Ngoliat Tabunita Penopen, jenderal besar yang ada di puncak. Saya tinggal dengan dia 3 minggu, baru saya turun, baru 1 minggu di sini. Ya. Jadi sekarang anak kami ada kerja, kami sekarang ada tenang. Semua di mana ada pemandang, ada penembakan apa semua sudah matikan. Sekarang tidak ada apapun, semua hidup baik. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya optimis akan lebih banyak lagi OPM yang bergabung dengan NKRI. Bahkan pada ulang tahun OPM 1 Desember mendatang, ia menjamin tidak ada lagi kontak senjata. Mereka senang karena anaknya sudah ada di Istana Presiden, maka dari semua OPM ini mereka senang sekarang. Mereka tidak ada yang gerakan tambahan untuk baku tembak, itu tidak ada sekarang. Jadi jangan sampai image di Papua bahwa ini tidak ada OPM ada, tidak. Jaminannya saya dengan orang tua. OPM kan saya punya orang tua. Kalau anak sudah ada di atas, berarti pasti dorong di Papua aman. Tanggal 1 pun nanti dibuktikan. Tanggal 1 tidak ada yang ribut di Papua. Di hadapan ribuan warga suku pedalaman di Kabupaten Membramo Tengah, Lenis Kogoya menjanjikan dalam 11 tahun ke depan pemanfaatan dana otonomi khusus, selain untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Papua, para mantan OPM juga akan mendapatkan dana untuk membangun rumah dan dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan di Papua. Warga suku pedalaman Papua menuntut janji Presiden Joko Widodo saat kampanye yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Warga suku asli Papua yang tinggal di pedalaman menuntut janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, terutama perbaikan kebutuhan hidup dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tuntutan warga disampaikan warga suku Muni yang merupakan suku mayoritas di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kita telah menangkan presiden sistem loken seperti ini. Dan kapan saya pakai tas, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, dan bisa merasakan pembangunan yang sesungguhnya sebagai bangsa Indonesia. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya berjanji menyampaikan aspirasi suku pedalaman Papua langsung ke Presiden. Untuk warga pedalaman Intan Jaya, prioritas pembangunan menurut Lenis yakni membuka isolasi dengan daerah lainnya agar sektor ekonomi berjalan lancar. Pihaknya menjanjikan jalan penghubung sudah dibangun tahun 2016. Kerjasama dengan pemerintah, buka jalan dari Nabire, dari Paniai masuk Intan Jaya sampai ke Ilaga Lani Jaya baru ke Wamena sana. Itu target tahun 2016 harus dibangunkan. Kasihan masyarakat seperti begini. Pembangunan jalan ini untuk mengurangi biaya transportasi arus barang, karena selama ini dengan menggunakan pesawat harga kebutuhan pokok sangat mahal. Kita duluan aja, Pak. Seperti satu botol air minum kemasan ukuran 600 ml seharga Rp25.000, beras kualitas standar ukuran 10 kg Rp450.000, 1 liter premium Rp50.000, serta satu sak semen seharga Rp1.300.000. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya mengatakan kontrak kerja PT Freeport Indonesia bisa diperpanjang jika aspirasi lembaga adat Papua dipenuhi oleh Freeport. Berapa lagu lagi?
untuk diperpanjang lagi hingga 10 tahun berikutnya. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya mengatakan peluang itu kemungkinan besar terwujud jika aspirasi lembaga adat dipenuhi. Pengaduan yang selama ini dilakukan oleh Lemas-Lemas itu memang tidak pernah dilibatkan. Memang awalnya saya perhatikan kesepakatan Freeport dengan Lemas-Lemasko ini ada kesepakatan bersama ada, tapi langsung dipercayakan ke LPMK, lembaga pengembangan masyarakat. Akhirnya mereka merasa disisihkan, mereka tidak diperhatikan. Jadi ke depan kita juga membenahi mereka supaya mereka juga ikut terlibat dalam pembagian juga dapat untuk berapa persen itu. Jadi mereka akan dapat untuk pembagian. Menanggapi hal itu, pihak PT Freeport mengaku tidak keberatan, asalkan ada rekomendasi pemerintah karena Freeport merupakan kontraktor pemerintah. Freeport sama sekali tidak mempunyai kewenangan juga untuk menyertakan lembaga-lembaga dalam proses ini, karena kehadiran Freeport itu adalah diundang oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga konsen-konsen daripada masyarakat itu seharusnya disampaikan melalui pemerintah, dan pemerintah yang harus bisa menyelesaikan ini secara baik. Lembaga adat minta peran lebih besar di Freeport, pasalnya selama 48 tahun beroperasi, lembaga adat kurang dilibatkan. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Siang. Saudara, setelah 2 minggu lebih semua sekolah di Kabupaten Digay, Papua libur karena guru mogok mengajar, mulai pekan depan kegiatan sekolah dipastikan akan efektif kembali. Ratusan guru sekolah mulai tingkat TK sampai SMA berunjuk rasa di kantor Mespenda Kabupaten Dogiyai, Papua. Unjuk rasa kali kedua ini dilakukan ketika staf khusus Presiden Lenis Kogoya melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dogiyai. Sebelumnya aksi serupa dilakukan ke Bupati namun tidak ada solusi. Dalam aksinya, para guru honorer kembali menyampaikan aspirasi gaji yang layak karena selama ini mereka hanya dibayar 1 juta rupiah per bulan atau jauh di bawah rata-rata gaji honorer Pemda lainnya. Tapi hari ini pendidikan kami rasa tidak aman. Hari Senin yang lalu kami datang, sekarang kami bawa kunci. Kami sekolah tidak buka 2 minggu. 2 minggu kami tidak buka karena ada masalah. Orang Papua itu kalau bikin aksi baru ada reaksi. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya berjanji memperjuangkan aspirasi mereka langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ke Presiden. Tidak hanya kenaikan gaji, bahkan membangun rumah untuk seluruh guru. Guru-guru tidak usah khawatir, yang sekolah mana nanti saya punya staf LMA akan turun data, guru-gurunya di mana, sekolah di mana, bidata saya kasih rumah nanti saya dari Kementerian PU nanti saya kelas turun. Iya. Baru pasang televisi semua situ. Pelaksana tugas Bupati Dogiyai mengakui ada ketimpangan gaji antara tenaga honorer guru dan tenaga honorer Pemda. Untuk itu pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan itu dengan melakukan subsidi silang gaji. Nanti saya akan lihat perbandingannya. Yang selama ini di dinas itu, di dinas atau barang kantor itu berapa, misalnya 4 juta, berarti saya ambil setengah. Guru-guru yang tadinya 1 juta saya akan tambahkan ke guru-guru supaya rata untuk 2 juta. Usai dialog, para guru bersama staf khusus Presiden dan PLT Bupati menyepakati untuk menghentikan mogok mengajar dengan ditandai membuka palang pintu kantor SD negeri di Dogiyai. Kendati guru PNS tidak terdampak soal gaji, namun mereka juga ikut mogok sebagai bentuk solidaritas. Saudara, ribuan rumah nelayan di Kecamatan Paumako, Kabupaten Mimika, Papua akan dibangun permanen. Biaya pembangunan berasal dari pos APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ribuan rumah nelayan yang berada di sisi pelabuhan Paumako dan di pinggir jalan Timika Paumako kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu ini dihuni warga asli Papua yang umumnya berprofesi nelayan. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat untuk segera dibangun. Guna mempercepat pembangunan, pihaknya akan membicarakan dengan Menteri PUPera dan melaporkan langsung ke Presiden
karena jika melalui pemerintah kabupaten akan memakan waktu lama. Atas dorongan dari Pak Menteri pasti akan membangun ini, asal pemerintah daerah di sini harus punya proaktif. Artinya untuk desainnya, konsepnya seperti apa harus dibangun. Jadi ini pemerintah di Timika ini pemerintahan mati ini. Ini bukan hidup lagi, ini parah, darurat ini namanya. Apalagi DPR juga belum ada dilantik sampai hari ini sangat membahayakan untuk negara ini, ya khusus di Timika ini. Maka masyarakat jadi korban semua. Warga menilai kondisi ini dampak pengaruh politik lokal karena anggota DPRD hasil pemilu tahun 2014 lalu hingga saat ini tidak kunjung dilantik, sehingga setiap kebijakan pemerintah kabupaten tidak berjalan optimal. Ini Bapak, kalau selama pemerintah, selama Pak Buat pimpin, saya pernah beri selesai masyarakat tidak pernah. Mungkin Bapak kita datang baru kita bisa beri keputusan bersama. Kita mau kasih kepada siapa? Itu persoalan. Kalau ada DPR, kita masuk kepada DPR. Tapi kalau tidak punya DPR, kita minta bantuan saja mungkin bisa jawab. Iya. Itu jawabannya. Iya. Berdasarkan data sementara jumlah rumah yang akan dibangun masing-masing 1.000 rumah di dekat pelabuhan dan 1.000 rumah di pinggir jalan Paumako Mimika. Selain rumah nelayan direncanakan dibangun pasar tradisional sebagai tempat perjualan mama-mama yang selama ini menempati trotoar jalan. Kita beralih ke informasi lain. Pedagang Pasar Enaro, Kabupaten Painai, Papua meminta pemerintah pusat turun tangan dalam pembangunan karena pemerintah daerah dinilai lamban. Mama-mama pedagang pasar di Enaro mengeluh tidak ada lagi tempat berjualan yang layak pasca pasar terbakar 3 bulan lalu. Sebagian besar pedagang terpaksa berjualan di trotoar, sehingga jika turun hujan, pasar becek dan kumuh. Kepada staf khusus Presiden, warga juga khawatir kondisi ini mengancam terjadinya gesekan antar pedagang asli Papua dan pedagang pendatang. Kita mau pergi ke sana dan ke situ, kita bukan binatang. Ya. Itu kan taruh kita itu harus di atas mama kita, pangkuan dia. Ya, mama. Jadi jangan kita beda-bedakan bahwa dia itu Dani, dia itu perempuan pantai sana, dia itu laki-laki Makassar dan Toraja. Istilah itu jangan. Itu yang satu. Itu yang satu. Sekarang bagi kamu pendatang, kamu datang ketemu dengan pejabat semua. Tidak, kamu selalu pertama-tama siapa-siapa itu ketemu dengan mama wahai minamote. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya berjanji tahun 2016 pasar sudah kembali dibangun dengan melibatkan Kementerian Perdagangan. Presiden sangat perhatian khusus untuk mama-mama. Sangat perhatian khusus untuk mama-mama, maka nanti pasti akan Pak Presiden akan bantu. Ini akan bantu pembangunan ini, tinggal 1 bulan ini kan tinggal masuk lagi Desember, sudah Januari itu 2016 akan bangun ini. Nanti pemerintah anggaran berapa, pusat berapa, nanti saya akan kontrol harus bangun sesuai dengan permintaan mama. Aspirasi yang sama juga disampaikan pedagang di pasar Oyehe Nabire. Lenis Kogoya berjanji mendorong pemerintah daerah membangun kios untuk pedagang kaki lima seperti pedagang noken yang ada di pinggir jalan. Pedagang juga dijanjikan mendapatkan bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM yang ditransfer langsung melalui rekening masing-masing. Anggaran yang disediakan sebesar 28 miliar rupiah untuk Papua dan Papua Barat. Saudara, ribuan warga suku Me Kabupaten Deyai, Papua menyambut gembira pembangunan kantor Lembaga Masyarakat Adat atau LMA dengan menggelar pesta bakar batu. Ribuan warga suku Me yang merupakan suku mayoritas di Kabupaten Deyai menghadiri peresmian pembangunan kantor Lembaga Masyarakat Adat di Kampung Ugia, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai. Mereka datang dari berbagai kampung yang berada di balik Bukit Deyai dan di lembah Danau Tigi. Pembangunan kantor LMA yang dibiayai Kementerian Desa Tertinggal ini memakan biaya 5,5 miliar rupiah. Ketua LMA Papua yang juga staf khusus Presiden Lenis Kogoya mengatakan keberadaan LMA untuk melindungi hak warga adat dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pembangunan kantor LMA ditandai dengan pesta bakar batu. Warga setempat menyebutnya adat Baraben yang biasa dilakukan dalam menyambut pesta besar.
Syahid Muslim dan Elvis Presley melaporkan. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi pembangunan Indonesia Timur. Membangun Papua tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, namun harus dengan hati. Pendekatan kesejahteraan adalah solusi yang paling tepat untuk rakyat Papua. Kami senang, ayo bangun kampung Papua. Tanah Papua punya siapa? Tanah Papua. Potongan lagu Lola dan Lolita, dua anak asli Papua, merupakan gambaran keinginan kuat rakyat Papua untuk mempercepat pembangunan seperti daerah lainnya di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di tanah Papua belum sepenuhnya menyentuh dan menyejahterakan rakyatnya. Tanah Papua masih terbelenggu masalah mendasar seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, keterisolasian, biaya ekonomi tinggi, dan masalah politik lokal. Sampai akhir tahun 2013, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Indeks pembangunan manusia dua provinsi ini masih berada di posisi bawah dibandingkan dengan rata-rata seluruh wilayah lainnya. Dari tahun ke tahun belum banyak perubahan yang tak jarang memicu gejolak ketidakpuasan. Masalah Papua harus didekati dengan melakukan dialog damai. Oleh karena itu, pendekatan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan lebih dikedepankan. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya dalam berbagai kesempatan berdialog dengan suku pedalaman Papua selalu mengingatkan agar mendengar dan melihat persoalan Papua dengan hati dan membangun Papua dengan kasih. Orang tua selalu bilang kalau Papua ini belum ada kesejahteraan, jadi jangan bikin mewah dulu. Dia selalu katakan, jadi jangan bikin mewah, rumah yang bagus jangan dulu. Kamu selamatkan Papua, amankan dulu semua, baru pikirkan kami. Jadi dia selalu berdoa, nanti kita lihat tempat doa di sebelah. Solusi yang tidak kalah penting dalam mengatasi berbagai persoalan di tanah Papua, yakni pelembagaan dan sistem yang menggerakkannya. Tanah Papua sejak lama memiliki lembaga dan sistem, yakni masyarakat adat yang di dalamnya ada kepemimpinan kepala suku yang sangat dihormati, berpengaruh, dan didengar oleh segenap warga adat. Keduanya menggambarkan jiwa dan semangat masyarakatnya, sehingga untuk membangun Papua membutuhkan cara pandang yang sama, sesuai adat istiadat setempat yang telah turun-temurun dan berkembang sampai saat ini.